Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi iman wal islam wa hadana ila siratin mustaqim fi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ustaz, jemaah yang dimuliakan Allah SWT sama masjid dan juga yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama mari kita terus bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini dengan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Kita harus hadir di Masjid Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat dan sempat yang diberikan oleh Allah, kita mampu mendayagunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlunya kita juga mengkaji di dalam kitab, tapi juga perlu kiranya kita mengkaji dalam kehidupan nyata, sehingga dari yang kita kaji di dalam kitab itu kita bisa praktek di dalam hidup kita sehari-hari dengan bertadabbur, melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar bersyukur dan bersabar dari kehidupan nyata orang-orang yang kurang beruntung di antara kita. Itu penting. Nah, suatu kali perlu kita semuanya belajar dari orang-orang yang sedang dalam keadaan kekurangan. Ya, orang-orang yang dulunya kaya kemudian jadi miskin, ini penting ya. Suatu kali perlu ke geria lansia atau ke tempat-tempat yang lainnya yang bisa membawa kepada kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, syukur dan sabar. Nah, akad yang kemarin kami berkunjung ke geria lansia Husnul Khotimah di Wajah ya. Nah, kita belajar bersyukur, belajar bersabar. Bersyukur kita semua yang tidak hadir di tempat seperti ini ya, tidak menjadi bagian orang-orang yang ditelantarkan oleh anak-anak kita ya. Ada cerita punya 5 anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki meninggal dunia, tinggal 4 anak perempuan ya. 4 anak perempuan ini sama-sama berebut, bukan berebut untuk merawat, tapi berebut untuk melantarkan orang tuanya, tidak mau mengurusi orang tua. Ini kan miris sekali. Padahal ini anak perempuan ya. Tidak mampu kemudian mau merawat ibunya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita semuanya. Hikmah yang luar biasa. Tidak ada artinya anak-anak kita sukses sementara kita ditempatkan di tempat yang tidak semestinya harus dirawat dan dihormati oleh anak-anak kita. Nah, ada lagi developer. Ini developer mesti uangnya banyak. Tapi kenapa kemudian ada di geria lansia? Duitnya akeh, tapi kemudian jadi uang pikirannya ya tidak sempurna lagi ya. Kalau sudah seperti itu kemudian keluarganya tidak memperhatikan lagi, ini kan miris sekali. Nah, bahkan ada yang dosen juga
Nah, ini pelajaran berharga untuk kita semuanya agar kita sama-sama bersyukur alhamdulillah anak-anak kita masih mau merawat dan memperhatikan kita. Ya, bersyukur sekali. Bersabar, bagaimanakah kesabaran para relawan ya yang mengasuh mereka, merawat mereka walaupun bukan orang tua sendiri. Sebab kalau merawat orang tua itu lebih rumit daripada merawat balita. Ya, kalau balita ya tidak ingin dihormati, ya tidak ingin kemudian disanjung. Tapi kalau orang tua ya sangat peka sekali, ya tetap ingin dihormati. Bahkan sudah tua, ini juga minta kawin juga. Ya, jadi sudah dirawat, ya, tapi juga mintanya kadang-kadang yang aneh-aneh. Ini penting sekali kita belajar kehidupan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga menemukan pada diri kita semuanya syukur dan bersabar dan hikmah-hikmah kehidupan yang lainnya. Ini perlu diagendakan sama Hidayatullah ya, untuk melihat secara nyata ya, dalam kehidupan yang ada di sekitar kita, terutama adalah orang-orang yang kurang beruntung. Ini penting ya. Ya, tidak hanya kemudian kita ngaji kitab saja, ngaji kehidupan itu juga diperlukan untuk mengasah hati kita semua. Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis nomor 231 ya, dalam kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu kurung ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh saka Kanjeng Nabi ya, la tusallu ojo salat sira kabeh ilal kuburi maring kuburan ya. Walar tajalisu lan ojo lungguh sira kabeh alaiha ing atase kuburan. Rawahu Muslim ya. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada tempat-tempat yang lain ya. Kecuali di sini ya diperbolehkan sholat di kuburan itu dalam rangka adalah untuk sholat jenazah, sholat gaib. Sebagaimana Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kuburan itu ketika ada marbot wanita yang meninggal dunia. Rasulullah kemudian bertanya kepada para jemaah, para sahabat, nah, ternyata marbot itu sudah meninggal dunia dan Rasulullah minta ditunjukkan makamnya. Kemudian Rasulullah sholat tersebut. Nah, artinya di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya ya, untuk menghindari hal-hal kemusyrikan yang terkait dengan kuburan. Kadang-kadang orang ke kuburan itu bukan untuk mendoakan dan mengingat dengan kematian, terkadang adalah untuk wasilah mencari keberkahan dari orang-orang yang meninggal dunia. Kemusyrikan yang pertama kali dilakukan seperti dalam surat Nuh ya, pada zaman Nabi Nuh, mereka orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia ya, pertama mereka menghormatinya dengan cara membuat apa namanya patung ya, dibuatkan patung ya. Selanjutnya dari generasi ke generasi mereka menganggap ya, patung-patung orang-orang yang soleh itu kemudian ya, dianggap mampu memberikan keberkahan yang selanjutnya. Pada tahap berikutnya mereka menyembah kepada patung-patung tersebut ya. Maka
Nah, ini harus benar-benar jadi perhatian, tindakan preventif untuk ya menghindari ya kuburan ini dijadikan tempat kemusyrikan. Nah, di sini dalam hadis ilah usul ilah kubur, maka hukumnya haram ya sholat berada di kuburan kecuali ya pada syariat yang diperbolehkan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya di masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ini membersihkan terlebih dahulu. Ya, kuburan-kuburan yang ada itu kemudian dipindah dan tempat itu sebagai masjid. Itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian dengan sengaja kuburan tidak dipindah, bahkan kemudian dijadikan tempat untuk mencari keberkahan, ini yang jelas mengarah pada kemusyrikan. Kemudian larang juga wala tajlisu alaiha, tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah ini ya kadang-kadang bapak-bapak ketika menunggu ya menggali liang laga ya ini dengan santai duduk di atas kuburan ya. Ini tidak boleh ya. Ini dalam rangka adalah untuk menghormati haknya kaum muslimin. Walaupun mereka sudah menjadi mayat, tidak lagi hidup bersama kita, tapi pasti punya hak ya, untuk dihargai, untuk dihormati. Ya. Maka untuk menghormati mereka ini tidak diperbolehkan kita duduk di atas kuburan. Ya. Apalagi kalau panjenengan lihat di kuburan rangkai, tidak lagi dipakai duduk, tapi dipakai tidur, bahkan di atasnya itu ada warung. Ini sudah melanggar ini secara hukum Islam ini, syariat ini sudah kelewat batas. Coba panjenengan suatu saat ke kuburan rangka yang sebelah utara, di situ jajan rumah di pinggir kuburan, bahkan ya santai sekali. Ya, di antara dua kuburan ini dia tidur di tengah-tengahnya, bahkan di atas maesang itu ya ada warungnya ya. Jadi sebelah utara ada dua warung yang ada di situ, bahkan jualan sayur. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama ya. Larangan dari Rasulullah SAW ini dalam rangka untuk menghormati haknya kaum muslimin, mereka tetap harus dihormati, tidak kemudian kita hinakan dengan cara duduk di atas kuburan. Ya. Ada juga yang mengatakan ya, kenapa tidak boleh duduk di situ? Ini satu untuk menghormati ya orang-orang ya, Islam ya, kalau mereka punya hak untuk dihormati. Terus bagaimana ya dengan orang kafir? Ada pendapat yang perbolehkan ya, karena mereka posisinya tidak lagi menjadi orang terhormat ya, maka boleh kemudian dihinakan seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat ya, ini adalah supaya kita tidak kemudian ya meniru mereka ya. Nah, jadi larang-larang seperti itu ya kita harus lebih hati-hati. Nah, terutama bapak-bapak ketika menunggu pemakaman dalam proses itu ya dihindari untuk duduk di maesang atau di kuburan. Ini harus ada bedanya ya, yang sudah berilmu dan yang belum berilmu ya, harus ada bedanya, yang sudah ngaji dan yang belum. Maka keharaman ini menjadi perhatian penting. Tidak boleh sholat di atas kuburan dan juga tidak boleh duduk di atas kuburan.
dan masih banyak tempat yang lain ya yang bisa kita jadikan tempat untuk duduk selain di atas kuburan. Kemudian hadis yang kedua, ada yang di dalam area itu ya, ada yang juga lebih keras lagi ya, di depannya masjid itu ada yang keras yang nggak diperbolehkan ya. Maka batasan kuburan itu yang mana ya? Area kuburannya ya, baik itu kuburan pribadi ya, keluarga maupun kuburan umum. Ada yang lebih hati-hati lagi ya. Jadi ketika menghadap saja di situ, walaupun sudah ada temboknya, ini ada yang keras tidak diperbolehkan. Ya, duduknya, ya. Yang namanya duduk ya berarti di atas makamnya, ya, bukan di area makam secara keseluruhan. Di sela-sela makam itu ada ya, yang kosong, ya. Kalau yang kosong itu boleh ya, dipakai duduk, tidak di atas kuburan ataupun di atas maesa, ya. Anda ya, atau kalau dan kencingnya ya di atas kencing ya, karena kuburan umum ya tidak boleh kemudian kita ambil kencing yang pada akhirnya nanti menjadi tempat kemusyrikan, apalagi kemudian dikasih ya, cungkup ya. Nah kemudian ada orang yang datang ke situ akan mengundang yang pada akhirnya kemudian menjadi tempat yang keramat. Nah, yang terkadang yang pengeramatan sendiri itu juga belum tahu atau tidak tahu asal usulnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, pernah di sampingnya pondok itu ada satu kuburan. Ya, ketika kami bertanya kepada orang yang paling tua di situ, ternyata juga tidak tahu. Niki asal usulnya dasurundi kok enten kuburan situ temriki kira ngriki mboten sumerah ya. Nah, sien proses wonten yang rangka manusia yang ditemukan di dalam sumur ya, sumur tua. Nah, kalau ditemukan di dalam sumur ini kan tidak jelas, bisa jadi orang bunuh diri, bisa jadi ya, atau orang yang dibuang ya, macam-macam persepsi ya. Nah ini yang kita khawatirkan akan menjadi tempat kesyirikan ya, dan itu banyak ya, di sekitar kita ya. Di larangan Rasulullah ya, tentunya harus kita taati. Nah, kita melihat sejarah ya, bagaimana terjadinya kemusyrikan ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam ya. Di penghormatan kepada muslim ini harus kita perhatikan, sehingga Rasulullah ini pernah menyampaikan kepada kita mematahkan tulang mayat ya ketika menggali makam itu sama dengan mematahkan pada waktu hidup ya. Maka yang menggali kuburan ini harus hati-hati. Kadang-kadang tengkoraknya itu dikeplakin ini cepat ya. Ini tidak boleh ya. Siapapun ini tidak boleh ya, kalau melakukan tengkorak kemudian kita lakukan dengan tidak terhormat ya, dihinakan ya. Ada yang kayak guyonan tuh dia plak ya. Kalau hanya mengantar bukan apa-apa ya, bukan kita mendoakan ya. Nah, kita ambil hikmahnya, suatu saat kita pun juga mengalami yang demikian ya. Nah ini kalau mengantar bukan mendoakan ya, tidak boleh kita mendoakan ya. Jadi memecahkan tulang mayit kembali lagi sama dengan kita memecahkan dia ketika masih hidup. Nah, ini barangkali bapak yang ada profesi jadi penggali kubur ya, ini harus hati-hati.
Kalau kita tidak tahu, Bapak, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau kita tahu ini ada tengernya, kemudian kita duduki, ini jangan, ya. Nah, kita tidak tahu kalau tidak ada tengernya ini ada isinya apa atau tidak. Ya, kalau kita tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau kita benar-benar tahu di sini itu ada ya mayitnya, ini tidak boleh. Maka perlunya pengaturan makam itu harus rapi, tidak kemudian sembarangan. Ya. Jadi ada jalan, ada selang, ya, sehingga makam itu ya rapi dan ada tempat untuk berjalan. Ya. Nah, angel ya, jadi angel. Kadang bisa sosok ya ini dekat saudaranya dan sebagainya. Ya. Tadi kalau tidak tahu Pak ya, kita berusaha untuk menghindari dari sela-sela kuburan itu, ya. Mesti ada selanya, tak mungkin tidak ada. Ya, kita berusaha untuk menghindari. Ya. Antara satu dengan lain bisa ada. Ya. Tapi kalau dengan sengaja kemudian saya melakukan itu, ya itu yang nggak boleh. Maka perlunya pengaturan tadi, ada tempat untuk ya berjalan ketika mengantarkan jenazah, ya. Kemudian ada sela-sela yang bisa dilewati ketika memakamkan itu. Ya. Maka perlu kita hati-hati betul. Ya. Ya. Tapi kalau tidak sengaja kemudian melangkai atau duduk, ya. Kalau kita tidak tahu, itu tidak apa-apa. Kalau tidak tahu, ya. Nah, ini perlu hati-hati, perlu kehati-hatian kita semuanya di tempat makam ini karena ada parangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ini Pak ya, kita dalam melakukan sebuah pekerjaan itu harus dengan kehati-hatian. Tetapi ketika kita sudah berhati-hati, kemudian ketutup ya yang beda ya dengan sebuah kesengajaan dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya tadi sudah tahu ada tulang, malah kemudian ya lindis ataupun di pacul itu tidak boleh. Tapi kalau kepacul misalnya karena ketidaksengajaan itu yang diperbolehkan apa ya ada apa ya. Nanti kalau tidak sengaja ini nopo mawon kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa. Kalau belum tahu hukumnya ini juga tidak apa-apa. Nanti dalam hadis selanjutnya nanti dalam perkara surat nanti ada ya, sesuatu yang tidak disengaja atau belum tahu hukumnya ini tidak dihukumi sebuah dosa. Kecuali kalau dengan cara sembrono apa itu kuatule dikaya perui bersih itu yang tidak boleh. Tapi perlu kehati-hatian kita semua. Nah wis hati-hati kemudian kepacul ya ini di luar kemampuan kita atau masih ada tersisa kita kan sudah berusaha untuk membersihkan. Nanti selanjutnya nanti ada tentang sholat ya karena tidak tahu ilmunya. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda idza ja'a ahadukum nalikane teka sapa akadukum sal khusra kafe al masjid ing masjid fa yang maka supaya ningali ya supaya dilihat fa in ra'a maka lawan weruh sapa wong fina lagi yang dalam sandal wong adan berket au wadron utawa kotoran sama saja ya atau semisalnya yang sakhu mongko supaya ngusap hu ing sandal wal sholli fiha lan supaya sholat fiha ing dalam sandal. Ini hadis ini menunjukkan ya. Tapi ini jangan dimaknai sakit ya.
sholat memakai sandal itu boleh ya dulu, karena masjid pada waktu itu ini masih berupa pasir, cukup ditengeri gitu saja kemudian dipakai untuk sholat. Sehingga ketika sholat dalam keadaan kepanasan, ya panas pasirnya, sehingga boleh orang itu sholat memakai sandal. Lah sama terlalu guys ya. Hadis ini, gak kumpul sholat gak sandal. Nah coba mungkin hidayah tuh yang ngomong ya. Itu keadaan yang berbeda. Zaman dulu ketika Rasulullah apa namanya membuat masjid itu belum ada ya kita belum ada apalagi granit itu belum ada. Nah, zaman gak ada lagi nama Masjidil Haram. Nah ini, nah, boleh ya. Sehingga ada yang mudah Ustaz itu ketika masuk masjid itu benar-benar pakai sandal. Ya karena pakai dalil ini. Ya kita melihat situasi. Ya, ya. Boleh pakai sandal itu keadaannya bagaimana? Ya. Nah, zaman di sini pakai sandal pakai sepatu. Tak ngiri, mau ini ya. Nah, jadi di sini ya, kita semuanya hendaklah perhatikan kebersihan, ya. Baik kotor maupun dari najis, bukan hanya sandal, tetapi adalah semua yang kita pakai untuk sholat, bahkan tempat sholat pun ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Jangan asal kemudian ya pokoknya oleh ya bersih tapi ambune pengu ya padha yang mengganggu orang sholat ini ya. Nah, jadi Islam ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan kebersihan baik tempat maupun yang kita pakai ketika di dalam sholat. Nah, jadi ketika mau masuk masjid ya, kita perhatikan kebersihan yang kita pakai ataupun ya, tempat yang kita jadikan sebagai ya, tempat sholat. Nah, di sini cara mensucikan ya ini juga dengan keadaan. Kenapa Rasulullah SAW ini tidak sakit kemudian menggunakan air? Ya, boleh mengusapnya. Ini dengan debu itu juga boleh. Karena juga keadaan. Ya. Kalau di padang pasir untuk mencari air itu adalah sesuatu yang sulit. Dan air itu adalah sesuatu yang berharga. Sehingga Rasulullah di sini menyebutkan dalam perintahnya itu tidak secara umum ya, menggunakan air, boleh ya, menggunakan alat yang lain termasuk debu untuk mensucikan kotoran itu. Kalau yang sahsu ya, kemudian diteruskan kalau maka boleh kemudian sholat dengan kedua sandal yang kita pakai. Bahkan Rasulullah itu pernah diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa sandalnya itu ada kotorannya. Kemudian Rasulullah melepasnya dan terus melaksanakan sholat dengan tidak menggunakan sandal yang beliau pakai ketika di dalam melaksanakan sholat itu. Dilepas dan melanjutkan sholatnya. Ya. Hadis yang ketiga, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wuti'a khatibu nalikane ngintenti ya menginjak ya salatu surana be al adam ya di kotoran bi kufaini kelawan kufai kelawan musuhadum ya. Perintahnya adalah fatahul huma maka supaya nyucake huma ing karone hanturab kelawan debu ya. Jadi mensucikannya dengan menggunakan ya,
tanah ya. Nanti ya tetap sampaikan tadi tidak sabar harus menggunakan air karena lihat keadaan ya. Boleh dengan tubuh tadi kalau memang tidak ada air ya. Jadi najis ataupun kotoran yang melekat pada bagian bawah kau ya, ataupun sepatu cukup dibersihkan dengan menggosokkan ke tanah yang suci ya. Kemudian yang kedua, cara ini merujuk kepada prinsip kemudahan dalam melaksanakan syariat Islam ya. Sebab sepatu ataupun sandal ya, ini seringkali terkena kotoran atau terkena najis ya. Jadi jika itu cukup dibersihkan dengan tanah, tetapi harus dengan menggunakan air kalau ada ya, alangkah baiknya kemudian kita menggunakan air ya. Itu kalau ada airnya ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah memerintahkan sesuatu hal dengan perkataan yang bersifat umum ya. Bahwa najis itu harus dihilangkan dengan air. Bahkan beliau memberikan izin untuk menghilangkan najis itu dengan selain air, yaitu dengan tanah tersebut ya, atau benda yang diperbolehkan seperti halnya bambu ya, atau isim jahit gitu ya. Nah ini kemudian di dalam Islam tidak saklek ya menggunakan air ya. Kita perhatikan situasi dan kondisi suatu tempat, jika bisa menggunakan air, ini alangkah baiknya digunakan air. Tapi kalau tidak ada, ini cukup dengan ya, debu ya. Nantinya adalah debu yang suci, tidak boleh menggunakan kotoran hewan, misalnya letong, itu tidak boleh dipakai untuk istinja atau bersuci. Wa an Muawiyah ibnu Hakam, ini dari Muawiyah ibnu Hakam, qala ibnu Hakam ini berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna hadhi sholat, sak temene utawi iki sholat la yasluku ya, orang bagusi artinya tidak boleh ya. Fiha dalam sholat apa sayun suci min kala min nasi saking omongane menungso, tidak boleh ketika sholat itu bercakap-cakap sesama manusia dalam urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan sholat. Innama huwa sak temne utawi sholat iku tasbihku, yaitu tasbih, wa takbirun lan takbir, wa qiraatul Quran, dan di dalam sholat itu adalah bacaan Al-Quran. Nah, hadis ini berkaitan dengan apa yang telah dialami oleh Muawiyah bin Hakam. Ketika ada salah satu di antara jamaah yang bersih, ya, jamaah ini yang bersolat itu mengucapkan alhamdulillah, gitu, ya. Hakam ya, atau Muawiyah bin Hakam ini mendengar, ya. Muawiyah kemudian menjawab, ya rahmatullah, ya. Ini ketika sholat, ya. Maka di antara sahabat yang lain kemudian memberikan isyarat, ya. Jangan begitu, dengan isyarat menggerakkan tangannya ini nyebulat kuku nih lagi. Nah,
Artinya isyarat yang diberikan oleh jamaah itu jangan begitu HKM. Ini persoalan sholat, tidak boleh kemudian ya melakukan hal-hal yang di luar sholat. Sehingga ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ini ya, inna hadhihi sholat la yasluhu fiha syai'un minan kalam nas. Nggak boleh ketika sholat itu omong-omongan dengan sesama manusia atau hubungannya dengan masalah-masalah duniawi, masalah-masalah yang tidak terkait dengan sholat. Nah, ketika selesai sholat, Rasulullah tidak memerintahkan kepada Muawiyah untuk mengulangi sholatnya, karena Muawiyah belum tahu kalau bercakap-cakap atau ngomong selain dalam urusan sholat itu tidak diperbolehkan. Rasulullah membiarkan, tidak memerintahkan kepada Muawiyah untuk mengulangi sholatnya, karena Muawiyah belum tahu hukumnya. Ya. Maka ketika ada orang lagi itu, ya tidak boleh. Kita jawab ada alhamdulillah. Cuma jawab yang alhamdulillah. Ya. Terkecuali yang diperbolehkan dalam urusan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada imam salah, nah, panjenengan kemudian mengingatkan ayat yang dibaca itu salah. Ya. Atau dalam berangkatnya kemudian salah, sampai kemudian mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan juga bagi perempuan dengan isyarat melakukan tangan. Nah, ini diperbolehkan. Atau pada yang dan membawakan ya dengan gerakan, misalnya di depannya ada kalau jengking, kemudian sama mukul dulu untuk menyelamatkan itu boleh, karena telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hal-hal yang lain di luar daripada bacaan sholat maupun dzikir, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Kalau panjenengan mau berdoa pada akhir, ya akhir itu, ya ini memang ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang berpendapat selama itu adalah perkataan zikir, ini diperbolehkan, sehingga dalam sujud ya boleh kemudian setelah berdoa kemudian berdoa yang lainnya. Ada yang berpendapat demikian, karena ini masih dalam kategori ya, tasbih, takbir, dan zikir atau membaca Al-Quran. Itulah di antara ketentuan yang telah diganggu di dalam sholat. Itu ini daripada kemudian nanti menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Allahu Akbar Indonesia Raya, atau ada dari yang lainnya. Ya, maka hati-hati hal seperti itu. Mau sholat lebih baik dimatikan atau dihiningkan sehingga tidak mengganggu orang sholat. Ya seringkali kita menjumpai seperti itu sehingga mengganggu. Maka orang yang tidak berani matikan HP-nya, ini justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Sawan ojo terus ben sopo iki ya. Maka itu HP segera ya dimatikan, nggak apa-apa. Karena ini juga sesuatu yang mengganggu di dalam sholat. Tidak perlunya kita hati-hati. Ya, iya, ya, jalan matikan, ya sudah selesai. Tapi jangan dimatikan kemudian seprol terus. Ya, buat itu terus no. Demikian ya. Jadi tidak apa-apa. Kemudian nanti mengganggu banyak orang yang lebih besar lagi ya. Nah,
Mengatakan ya, waktunya yang saya sampaikan barangkali ada kekurangan dan bersalah karena maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.